Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau maksudnya jangan lupa like, comment, subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani, dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian miliki, bisa itu ke saudara, ke teman, ke handai tolan, atau ke tetangga, atau ke siapa saja yang jika dirasa perlu. Gini guys, kali ini saya akan membahas atau menyampaikan pengalaman saya bagaimana caranya menjual produk baru. Misalkan kita mempunyai produk baru guys. Nah, bagaimana caranya jika ingin produk barunya itu cepat laku. Nah, dulu pengalaman saya ketika saya membimbing teman saya dulu membimbing ya guys, karena saya dulu berpengalaman menjadi konsultan bisnis. Kok saya punya pengalaman konsultan bisnis? Karena ini guys, dulu saya pengalaman saya itu ikutan seminar, terus udah gitu browsing-browsing di internet ke luar negeri bersama teman-teman yang pinter bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Jadi mereka yang pinter bahasanya lantas diartikan terus diberitahukan kepada saya. Terus setelah itu pengalaman saya ketika ke Amerika Serikat, ketika itu juga eh, terus mengenai bisnis-bisnis gitu guys ya. Terus udah gitu juga diberitahu teman. Jadi pengalaman saya dari situ guys. Ketika itu saya membimbing teman saya, hmm, ketika dia mau pingin mempunyai usaha. Terus akhirnya saya sarankan menjual ciki-ciki rencengan eh, dengan dengan cara sebagai berikut. Pertama, survei-survei dulu alat dan bahan. Setelah survei alat dan bahan, barulah kita produksi. Nah, produksinya ketika itu guys, jadi misalkan produksinya berapa ribu gitu guys ya. Lantas nanti kalau ingin lakunya letaknya dari mana gitu guys ya. Letaknya lakunya dari mana. Nah, ketika itu kita pakai biaya promosi. Biaya promosinya itu berupa jadi si kios yang di pasarnya itu supaya tertarik mengambil atau menjualkan dagangan kita yang udah direnceng itu, supaya tertarik dia diiming-imingi dengan sepeda motor baru guys. Nah, sepeda motor baru, lantas setelah itu direncengannya pun dikasih hadiah uang. Jadi untuk masyarakatnya itu diberi hadiah uang kan, jadi otomatis pemilik-pemilik warung yang tersebar di seluruh masyarakat, bukan yang di pasar ini ya guys, di lingkungan masyarakat kan mereka misalkan beli ciki-ciki rencengan itu. Nah, terus setelah itu eh, di apa namanya dapat hadiah tuh di dalamnya, mereka pasti seneng guys kalau yang berhadiah. Nah, sedangkan untuk menarik minat supaya beli ataupun menjajakan dagangan kita yang di pasar itu, si pemilik kios atau pemilik tokonya kita beri hadiah motor dengan minimal pengambilan sekian ribu guys. Itu sekian ribu apakah kita produksi semua guys? Nggak harus kita produksi saat itu semua. Jadi kita produksi misalkan 3 kali produksi, 4 kali produksi, 5 kali produksi, tapi dengan syarat si toko itu mau menjualkan produk kita dengan beberapa kali pengambilan gitu. Jadi kalau misalkan sekian ribu gitu nggak diberikan semua ke kios atau ke toko tersebut yang di pasar guys. Jadi cuman dibagi beberapa, misalkan beberapa ribu gitu, eee, beberapa ribu, terus udah gitu nanti kita produksi lagi, kalau udah habis kita tanya, "Udah habis?" Kita produksi lagi, kita produksi lagi. Nah itu guys, eee, untuk menarik minat supaya yang di pasar mau menjajakan produk kita. Nah, otomatis kita udah punya pelanggan tuh guys. Jadi diiming-iminginya dengan biaya promosi, otomatis kita memang keluar biaya promosi guys. Cuman nanti kita bisa hitung biaya promosinya. Nah, untuk penghitungannya saya nggak akan bicarakan
sekarang saya akan tulis di deskripsi, karena kalau misalkan dibicarakan sekarang, nanti saya harus membaca, guys. Karena udah saya, apa sih, udah saya kalkulasi atau udah saya, konsep di kertas, jadi nanti saya tinggal menyalin, ditaruh di description box ya, guys, kalau kalian butuh gitu. Jadi, kita jualan atau maksudnya kita jualan produk barunya harus dikasih biaya promosi, yaitu misalkan hadiahnya itu macam-macam, guys. Bisa berupa motor, berhadiah umroh, apa berhadiah emas, atau berhadiah apalah gitu, terserah kalian yang menarik minat supaya toko atau kios yang di pasar berminat menjualkan produk kita. Cuman dengan syarat harus ngambil berapa ribu gitu. Kenapa ribuan, guys? Iya, karena kan, eee, dengan kita compare-nya dengan harga, guys, gitu. Dengan harganya, kalau misalkan harganya misalkan Rp450 per piece atau per rencengnya 4.500, jadi harus berapa ribu, dan itu harus beberapa kali pengambilan. Jadi kita nggak memproduksi langsung beribu-ribu, langsung kita, kasihkan ke misalkan tokonya. Nah, nanti di tokonya penuh, mending kalau ada gudangnya. Jadi kalau nggak ada gudangnya, sebaiknya kita produksi beberapa kali, guys, di toko tersebut. Emang sih, guys, ketika saya mendampingi teman itu untuk membuka usaha, emang kita nggak mengambil keuntungan dulu, berkorban dulu. Jadi nggak mengambil keuntungan. Jadi kalau seandainya kalian ingin mengambil keuntungan, ya kalian kalkulasi aja gitu. Karena ketika itu kita berkorbannya pertama dulu, pengorbanan dulu gitu, supaya, kita, produk kita dikenal masyarakat dulu gitu. Baru untuk produksi yang berikutnya setelah habis gitu sesuai perjanjian itu, baru kita mengambil keuntungan gitu. Nah, itu kalau untuk hadiahnya pun yang direnceng-renceng itu kan dikasih setiap renceng, 1 renceng itu misalkan 3 bungkus diisi uang. Nah, kayak gitu. Nah, itu nantinya agak dikurangi apa 1 renceng 1 nanti untuk kalau seandainya dagangan kita udah diterima oleh masyarakat luas, guys. Nah, kalau seandainya, bahan apa aja gitu, produksi apa aja yang bisa direnceng, itu terserah. Apakah kue, apakah itu ciki-cikian, apakah itu, kopi, kopi bubuk gitu sama gula yang udah di-mix. Nah, itu apa produksi apa yang lainnya aja, guys, terserah kalian. Macam-macam yang bisa direnceng ya, guys. Apakah itu kue-kue buat anak-anak kecil, apa itu kerupuk, kita ngegoreng sendiri, terus setelah itu di-dryer, terus udah itu dikemas. Nah, nanti, eee, apa sih, mesin pengemas rencengannya saya taruh di gambar ya, guys. Saya taruh di sini nih, guys, ya. Nah, eee Eee, maaf guys, saya agak balelol ya guys, karena ini ketika saya mendampingi teman itu ketika tahun 90-an, jadi udah lama, jadi saya agak-agak lupa-lupa ingat gitu. Jadi bicaranya maaf agak balelol gitu. Cuman ini saya membagikan tips, jadi kalau kalian bikin produk baru sebaiknya diberi harus ada biaya promosi gitu guys, supaya si, tokonya berminat menjualkan produk kita dan, di kemasannya pun yang direnceng dikasih hadiah supaya menarik minat yang beli, guys. Demikian tadi, guys, share saya atau pengalaman saya pernah mendampingi teman untuk membuka usaha, yaitu usaha ciki-cikian rencengan, tapi tidak harus ciki-cikian aja ya, guys. Bisa kopi bubuk sama gula di-mix, terus direnceng, terus bisa apa aja terserah kalian, bisa kue, bisa cheese stick, bisa apa aja itu. Apa bisa brownies kering atau brownies apa, terserah kalian guys gitu. Yang penting, harus ada biaya promosinya supaya produk baru kita diterima. Dan jangan lupa didaftarin di PIRT ya guys ya. Maksudnya semacam ke Departemen Kesehatan dan BPOM. BPOM kalau nggak salah ya, BPOM gitu. Harus didaftarin supaya usaha kita dilindungi oleh negara. Nah, guys, sekian share saya, semoga bermanfaat. Untuk
keterangannya saya taruh di deskripsi bos. Aduh guys, balelo. Balelo guys, di deskripsi box guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muah, muah.